Sekarang Tesla kasih diskon gila-gilaan, termasuk Amerika, Eropa, Asia, semuanya. Maksimum kasih 20% diskon. Seperti lihat di sini, kalau Model 3 IWD tadinya $47.000, sekarang jualnya $44.000. Sudah drop 6,4%. Apalagi kalau Model 3 P $63.000, sekarang kasih diskon 14%, maka sekarang jual $54.000. Model Y Long Range tadinya $66.000, sekarang kasih diskon 20%, maka jual $53.000. Terus model Y hampir $70.000, sekarang diskon 23%, maka sekarang jual $57.000. Sekarang di China juga kasih diskon 13,5% maksimum untuk rakyat di China. Sebenarnya Tesla pengen jadi nomor 1 di pasar China, maka sekarang sudah mulai chicken game. Chicken game itu bisa lihat di sini seperti ini. Tapi kalau kasih penjelasan yang lebih simple, ada dua grup masing-masing kompetitor, tapi salah satu sampai nyerah, game itu tidak selesai. Tapi kalau dua-duanya menyerah, kompetitif sangat parah sampai berdarah-darah masing-masing, maka itu jadi skenario yang paling buruk. Contohnya di satu jalan ada titik kiri dan titik kanan, mobil masing-masing maju ke depan, maju ke tengah-tengah maksudnya. Tapi salah satunya kalau banting setir, itu gamenya sudah selesai. Tapi masing-masing mobil kalau tidak banting setir, ujung-ujungnya nabrak dan kecelakaan masing-masing. Itu namanya skenario terburuk. Jadi Tesla ngajak chicken game ke semua kompetitor mobil listrik. Tapi kalau Tesla punya produksi lain yang sangat efektif, makanya mereka bisa turunin harga atau diskon gila-gilaan. Contohnya 2022 quarter 3, Toyota itu penjualannya lebih banyak 8 kali daripada Tesla. Tapi net profit Tesla itu lebih banyak daripada Toyota. Itu ceritanya gimana sih? Karena 8 kali lebih banyak penjualan itu benar-benar sangat laris dan sangat banyak mobil jual ke masyarakat di dunia. Tapi net profit Tesla itu lebih tinggi daripada Toyota. Artinya Toyota itu sangat shock pasti. Coba kita pikir simple, daripada rumah samping, saya lebih banyak persiapan, lebih banyak produksi, lebih banyak penjualan, 8 kali lebih banyak daripada rumah samping. Tapi ternyata rumah samping itu profitnya lebih banyak daripada saya. Aduh, kalau tahu itu pasti mentalnya udah pecah, udah nggak bisa tahan lagi dengan normal. Dan kalau di China sekarang terlalu banyak penduduk, dan sekarang memang trennya sudah mau berubah mobil listrik daripada mobil gasolin. Makanya daripada Tesla, banyak ada brand mobil listrik namanya Xiaofeng atau BYD dan lain-lain. Perusahaan ini sangat besar dan strategi mereka mirip dengan Tesla model mobilnya. Tapi harganya itu sangat turun, maka mereka dapat customernya sangat banyak. Ketika mereka sudah menguasai pasar, mereka pelan-pelan naikin harganya. Tapi masalahnya sekarang global ekonominya mulai susah, tapi tiba-tiba Tesla mulai marketing yang agresif dari tahun ini. Kemudian di China sendiri sudah tidak ada subsidi untuk mobil listrik. Kalau begitu kita coba pikir perusahaan mobil listrik di China seperti gimana ya ke depan? Karena tidak bisa tahan situasi seperti ini. Sedangkan kompetitor yang lain tiba-tiba turunin harga daripada sebelumnya. Karena perusahaan China mobil listrik itu sekarang ini tahan karena subsidi atau sangat-sangat tipis profitnya. Tapi tiba-tiba kompetitor namanya Tesla tiba-tiba turunin harganya setingkat mereka. Kalau begitu mereka mau nggak mau turunin harga kan? Tapi kalau begitu mereka akan rugi. Ruginya kalau terus-terus nanti bangkrut kan? Makanya ini bilang Tesla mulai ngajak chicken game kepada kompetitor yang lain. Walaupun Tesla turunin profit di China, tapi di negara lain-lain pun tetap bisa jual kan. Sedangkan kalau perusahaan mobil listrik di China itu hanya pasarannya di China sendiri. Memang karena ini harga saham Tesla sendiri turun juga. Karena kenapa? Karena lagi gila-gilaan turunin harga supaya laris penjualannya. Berarti profitnya makin turun kan? Makanya harga saham juga turun terus. Tapi kalau chicken game ini selesai dan Tesla ternyata menang di pasar China, kalau begitu yang bisa jual mobil listrik itu hanya Tesla. Karena kompetitor yang lain sudah bangkrut, sudah angkat tangan, makanya sudah nggak ada di dunia ini. Kalau begitu secara teori Tesla menjadi dominan di pasar China di bagian mobil listrik. Kompetitor Tesla bisa tahan karena ada subsidi kan? Karena subsidi ada profit, tapi dari kompetitor turunin harga, mereka turunin harga juga, profit makin tipis. Kompetitor lain, maksudnya Tesla turunin harga lagi, mereka turunin lagi, akan rugi. Ruginya terus-terus, nanti ruginya juga compounding. Nanti mereka sama sekali tidak bisa tahan untuk menjalankan perusahaan sendiri. Kemudian tiba-tiba ada berita, Tesla menguasai pasar mobil listrik di China. Kalau begitu,
harga saham akan loncat gila-gilaan dan akan profitnya sangat besar. Tapi kita coba pikir, ketika Tesla tidak bisa menguasai pasar China, kalau begitu harga saham Tesla tidak bisa meloncat ke atas dan tidak bisa laris penjualannya. Memang sekarang ini masih ada perang Rusia dan Ukraina, tapi di bagian mobil listrik juga ada perang tanpa suara. Kita memang tidak tahu hasilnya gimana, tapi menurut saya akhir tahun ini paling ada hasil siapa yang akan menang, siapa yang akan bangkrut, siapa yang menguasai pasar China sekarang ini. Kalau begitu, pasti ada perubahan harga saham Tesla atau perusahaan mobil listrik di China juga. Kita coba lihat ya nanti perkembangannya seperti apa. Nanti kalau ada perubahan, kita akan update di Obat Cuan channel ini. Kalian jangan lupa baca berita ekonomi setiap hari. Itu akan jadi kebiasaan bagus dan coba kalian jadiin kebiasaan. Jangan lupa subscribe dan komen. Sekian dari Obat Cuan. Kamsahamnida.